Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Elvia dengan NIM 23234037, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau yang diampu oleh Ibu Malta Nelisa Esos M. Hum. Baiklah, langsung saja kita membahas unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem teknologi dan alat produksi, yang ketiga ada sistem mata pencaharian, yang keempat ada sistem kekerabatan, yang kelima ada sistem pengetahuan, yang keenam ada sistem religi, yang ketujuh ada kesenian, yang kedelapan ada organisasi sosial, kesembilan masakan khas, dan kesepuluh hukum Minangkabau. Bahasan yang pertama yaitu bahasa. Orang Minangkabau pada umumnya menggunakan bahasa Minangkabau atau Basa Minang dalam keseharian mereka. Bahasa ini termasuk rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 5 dialek, yaitu dialek Pasaman, dialek Agam Tanah Datar, dialek 50 Kota, dialek Kota Baru, dan dialek Pancung Soal. Dialek Pasaman dituturkan di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman. Dialek Agam Tanah Datar dituturkan di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Solo, Kota Solo, Solo Selatan, dan Pesisir Selatan. Dialek 50 Kota dituturkan di Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjung, dan Damasraya. Dialek Kota Baru dituturkan di Kabupaten Damasraya. Dialek Pancung Soal dituturkan di Pesisir Selatan. Selanjutnya ada contoh kalimat yang menggunakan dialek O. Yang pertama ada nak kamano, artinya mau kemana. Yang kedua ada ponek rasanya berjalan jauh O, yang artinya capek rasanya berjalan sejauh ini. Yang ketiga ada contoh kalimat yang menggunakan dialek A. Kapai kama, artinya mau pergi kemana. Yang kedua ada panek rasanya berjalan jauh ko, artinya capek berjalan sejauh ini. Selanjutnya ada contoh kalimat yang menggunakan bahasa Melayu. Kita nak kemana nih? Artinya kita mau kemana. Unsur selanjutnya yaitu sistem teknologi dan alat produksi. Sistem teknologi dan alat produksi di Minangkabau terdiri dari beberapa aspek, yaitu bentuk desa atau nagari dan bentuk tempat tinggal, yaitu rumah adat. Sistem teknologi lainnya, selain bentuk desa dan rumah adat, sistem teknologi di Minangkabau juga meliputi sistem pengolahan makanan yang menggunakan alat-alat tradisional, seperti dapur dan peralatan dapur. Contohnya sistem laras Koto Piliang dan sistem laras Bodi Caniago, yang diciptakan oleh dua tokoh legendaris dari Minangkabau. Teknologi, bentuk desa atau nagari, dan rumah adat. Ciri khas nagari yang pertama ada sistem pemerintahannya. Nagari dipimpin oleh wali nagari dan datuk, yaitu pemangku adat, dan dibantu oleh kerapatan adat nagari atau kan. Datuk dipilih dari kalangan yang dituakan dan dihormati, sedangkan kan merupakan lembaga yang terdiri dari tokoh masyarakat. Yang kedua ada jorong. Nagari dibagi menjadi unit yang lebih kecil yang disebut jorong. Jorong biasanya terdiri dari beberapa kelompok keluarga dan dipimpin oleh wali jorong. Yang ketiga yaitu memiliki surau. Surau adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan agama Islam. Yang keempat ada memiliki pasar tradisional yang gunanya untuk pusat perekonomian masyarakat. Yang kelima ada rumah gadang. Setiap jorong biasanya memiliki rumah gadang, rumah adat Minangkabau yang besar dan memanjang. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar, pertemuan adat, dan kegiatan sosial lainnya. Surau dan pasar tradisional termasuk ke alat produksi. Unsur selanjutnya yaitu sistem mata pencaharian. Secara umum, masyarakat Sumatera Barat yang merupakan wilayah utama di mana suku Minangkabau hidup memiliki sebagian besar mata pencahariannya yang terdiri dari 51% pertanian dan 49% non-pertanian. Pertanian.
Bertani padi, yaitu sawah tempat yang menanam padi, menjadi aktivitas utama terutama di daerah dataran rendah. Yang kedua ada berladang. Selain sawah, masyarakat di daerah pegunungan juga mempraktikkan berladang ini. Ini adalah sistem bercocok tanam palawian atau jenis tanaman selain padi. Yang selanjutnya ada berkebun. Hasil bumi seperti kopi, kelapa, karet, dan buah-buahan juga menjadi sumber pendapatan masyarakat Minangkabau. Sistem mata pencaharian selanjutnya yaitu ada perdagangan. Tradisi merantau. Merantau adalah kebiasaan untuk mencari kehidupan di daerah atau kota lain. Para perantau Minang terkenal dengan jiwa dagang mereka dan banyak membuka usaha di berbagai penjuru Indonesia. Selanjutnya ada pasar tradisional. Hampir setiap nagari atau desa adat memiliki pasar tradisional yang ramai dikunjungi. Pasar ini menjadi pusat kegiatan jual beli hasil pertanian, kerajinan tangan, dan kebutuhan sehari-hari. Mata pencarian selanjutnya di kerajinan tangan. Ada tenun songket. Masyarakat Minangkabau memiliki keterampilan tinggi dalam menenun kain songket yang indah dan bernilai seni tinggi. Kedua ada pandai besi. Keahlian pandai besi membuat berbagai peralatan pertanian dan pertukangan. Yang selanjutnya ada kerajinan perak. Para perajin perak menghasilkan perhiasan dan ukiran yang rumit. Selanjutnya ada anyaman. Bambu dan rotan dianyam menjadi berbagai barang rumah tangga yang fungsional dan estetis. Unsur kebudayaan selanjutnya ada sistem kekerabatan. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang unik dan kompleks, yaitu matrilineal. Prinsip matrilineal yaitu garis keturunan dan pewaris dihitung melalui garis ibu. Yang kedua ada suku, kelompok kekerabatan matrilineal. Rumah gadang, rumah adat yang dihuni oleh beberapa keluarga dari garis ibu. Bundo kandong, pemimpin rumah gadang dan pemegang otoritas. Mama, paman dari garis ibu yang bertanggung jawab atas keluarga. Kelompok kekerabatan di Minangkabau ada tungku, yaitu unit terkecil, ibu dan anak-anaknya yang belum menikah. Ada salira, ikatan persaudaraan antara anak laki-laki dari ibu yang sama. Suku Pilyang dan suku Koto, dua suku besar dengan peran penting dalam sejarah dan budaya. Kaum, kelompok sosial yang lebih kecil berdasarkan tempat tinggal atau pekerjaan. Selanjutnya ada sistem pengetahuan Minangkabau, merupakan sistem yang unik dan kompleks, terintegrasi dengan adat dan budaya. Salah satu pilar utama sistem ini adalah pendidikan di surau. Surau, anak usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki Minangkabau biasanya tinggal di surau. Mereka dididik oleh ustadz, belajar agama dan adat Minangkabau. Pendidikan di surau. Pendidikan di surau bersifat informal dan non-formal. Yang kedua ada adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Prinsip ini mendasari sistem pengetahuan Minangkabau yang menggabungkan adat istiadat dengan hukum Islam. Yang ketiga ada pepatah dan petitih. Digunakan sebagai pedoman hidup dan nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sistem religi. Masyarakat di Minangkabau mayoritas beragama Islam. Tradisi keagamaan merupakan perpaduan antara adat dan Islam dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Berikut beberapa tradisinya. Yang pertama ada mandi balimau, yaitu tradisi mandi yang dilakukan menjelang bulan Ramadan sebagai simbol penyucian diri. Yang kedua ada makan bajamba. Tradisi ini makan bersama dalam satu dulang besar, biasanya dilakukan pada Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada salawat dulang. Tradisi melantunkan salawat Nabi dilakukan pada acara-acara keagamaan. Yang keempat ada pacu jawi, tradisi balap sapi sebagai ungkap rasa syukur kepada Allah akan berhasilnya panen. Unsur kebudayaan selanjutnya yaitu kesenian. Yang pertama ada sile aluang, kedua ada lagu Minang yang memiliki melodi dan syair yang indah. Yang ketiga ada basa-basi, yaitu pertunjukan komedi tradisional Minangkabau yang penuh dengan humor dan sindiran. Yang selanjutnya ada ukiran kayu, drama Minang, gandang tasa. Gandang tasa yaitu alat musik perkusi yang terbuat dari kayu dan dimainkan untuk mengiringi tarian. Selanjutnya ada organisasi sosial.
Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai organisasi sosial yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama ada Kerapatan Adat Nagari, yang kedua ada Bundo Kanduang, yang ketiga ada Pemuda Minang, dan keempat ada Suku. Unsur kebudayaan selanjutnya yaitu masakan khas. Berikut beberapa ciri masakan khas Minangkabau. Yang pertama ada rasa khas dan pedas, yang kedua ada penggunaan santan, yang ketiga bumbu rempah-rempah, yang keempat teknik memasak. Variasi masakan seperti rendang, sate padang, ayam pop, ikan asam pade, gulai bana, dan gulai pakum, dan lain-lain. Yang kelima ada alat masak tungku. Tungku adalah alat masak yang umum digunakan dalam masakan Minangkabau, yang membuat masakan tersebut lebih kaya dan gurih. Unsur kebudayaan yang terakhir adalah hukum Minangkabau. Hukum adat Minangkabau merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Sistem hukum ini telah terbukti mampu menyelesaikan berbagai perselisihan dan pelanggaran hukum adat dengan cara yang adil dan damai. Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan filosofi dasar yang mendasari hukum adat di Minangkabau. Sekian presentasi saya, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.